Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cesta Davina, biasa dipanggil Cesta. Saya merupakan mahasiswi Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Administrasi Publik Kampus Rembang. Di sini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai tugas manusia sebagai khalifatullah. Bisa dilihat di sini ada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Khalifah ada dua definisi, yaitu gelar makhluk yang akan diciptakan Allah di bumi, yaitu manusia, untuk menggantikan makhluk yang ada sebelumnya. Definisi kedua adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Wilayah kewenangan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah. Bisa dilihat di muka bumi ini diperintahkan untuk mengolah dan mengatur serta memakmurkan bumi ini. Di samping hal itu, Allah juga menjadikan manusia untuk berpasang-pasangan antara satu orang dengan orang lain yang saling tolong-menolong. Karena manusia mempunyai naluri ingin mempertahankan hidupnya, maka keinginan untuk berketurunan selalu timbul pada dirinya. Allah menjelaskan fakta ini dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarina wa unsana wa ja'alnakum suban wa qabaila lita'arufu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya ada manusia sebagai khalifah dan tugas manusia sebagai khalifah. Dalam terjemahan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tugas manusia sebagai khalifatullah. Ketika kita kembali lagi memahami arti dari kata khalifah, khalifah di sini merupakan wakil dari Tuhan untuk menjaga dan merawat bumi ini sehingga menjadi lebih baik. Tentunya, menjaga dan merawat ini merupakan konteks yang sangat luas. Tidak hanya menjaga dan merawat alam di sekitar kita, baik itu berupa tumbuhan, binatang, dan sebagainya, tetapi juga menjaga dan merawat hubungan antar sesama umat manusia sehingga bisa hidup dengan aman dan damai tanpa adanya perbudakan, penindasan, dan tentunya jauh dari kekerasan dan peperangan. Selanjutnya ada hukum pernikahan dalam Islam yang telah disampaikan tadi surah Al-Hujurat ayat 13 mengenai pasangan. Hukum menikah bisa sebagai wajib, mubah, sunnah, bahkan haram, tergantung pada kondisi situasi orang hendak menikah. Wajib jika seseorang sudah mampu dan sudah memenuhi syarat, serta khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan dosa besar jika tidak segera menikah. Orang dengan kriteria tersebut diwajibkan untuk segera menikah agar tidak terjerumus melakukan dosa zina. Pada dasarnya, hukum menikah adalah mubah. Namun, hukum ini bisa berubah jika dilihat dari situasi dan kondisi serta niat seseorang yang akan menikah. Kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manusia memang sebagai khalifah di muka bumi ini karena manusia merupakan makhluk selanjutnya sebagai penerus dari makhluk sebelumnya, dan juga manusia memiliki tugas sebagai khalifah yaitu menjaga dan merawat bumi ini sehingga menjadi lebih baik. Di samping hal itu, Allah juga menjadikan manusia untuk berpasang-pasangan antara satu orang dengan orang lain yang saling mengenal dan yang nantinya akan disatukan dengan namanya pernikahan yang telah diatur dalam hukum pernikahan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.